Sebenarnya yang dimaksud dengan Impari 36 ini apa? Oh, Impari Ah, 36. Sebenarnya penamaan Impari dulu ya Impari, Pak ya. Saya Impari. ingin sampaikan bahwa mungkin masih apa eh, agak-agak asing begitu Iya. Impari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Manggil Langgo di podcast PSIP Sulawesi Tengah. Apa kabar teman ngopi di ngopi pagi ngobrol santai seputar informasi pertanian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik, yaitu mengenal varietas unggul baru yang katanya tahan tunggu atau Impari 36. Bersama saya akan hadir salah seorang pemateri. Beliau juga salah satu penyuluh di BSIP Sulawesi Tengah. Dengan hormat kami sebutkan namanya Ibu Samsia Gapur. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam Selamat sejahtera untuk pagi. kita semua, Bapak Oke. Ibu sekalian, teman-teman podcast. Oke, teman ngopi. Ngopi santai ya Ngopi Pak? santai Oke. seputar informasi pertanian. Oke. Kita ngopi Kita santai. ngopi dulu ya. Iya, Ada kopi bismillah. di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ke teman ngopi, ayo kita ngopi sambil berbincang-bincang sebentar nanti. Hmm, Nikmat ya nanyama, Pak. nanyama. Alhamdulillah. Orang Kali bilang nanyama. Hmm. Orang Manado bilang asik. Oke. Oke, Ibu. Kita berjumpa hari ini di materi yang sangat menarik, yaitu mengenalkan varietas unggul baru yang tahan tungro Impari 36 ya Bu. Iya, Ah, Ibu boleh disapa-sapa dulu teman ngopi kita. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua, Oke, teman-teman semoga sehat semua ngopi. di sana ya. Ya, semoga Sehat. sehat. Setelah menghirup Nikmati kopinya, kopi. kita sambil mendengarkan Tapi ya kopi informasi kopi ini. hitam, saya kopi susu. Iya, kan variasi Pak. Variasi, Oke. oke. Hidup itu harus berwarna-warni, Iya. merah, kuning, hijau, dan kelam. Ya, tapi kali ini kita bukan membahas kopi Pak. Kita Oke, membahas salah satu ya, varietas unggul baru yang tahan dari penyakit tunggul ya, ya tahan yaitu tungro Impari ya. 36. Iya Bu, apa sebenarnya Impari varietas unggul baru ini Bu? Mengapa kita bahas ini Mengapa ya harus Pak ya? kita bahas? Ya. Pak Erwin, Ya. sebelumnya saya berterima kasih ya sudah Oke, diundang di podcast terima ini. kasih Bu. Intinya kami ini mau memberikan informasi kepada teman-teman semua, apalagi Oke. kepada petani kita. Karena selama ini kan kita tahu bahwa petani kita mungkin belum banyak mengenal mengenai varietas unggul baru. Varietas unggul baru ini kan dirakit untuk selain mempunyai potensi hasil yang tinggi, juga dia memiliki kelebihan antara lain ya seperti Impari 36 yang tahan tungro begitu. Jadi dia dirakit itu untuk menemukan sifat-sifat yang bisa tahan tungro gitu. Oke Bu, ini menarik sekali ya teman ngopi. Oh ya Pak Erwin, Iya Bu. biasa enggak setiap musim itu kita sering ditanyai oleh petani begitu ya, biasa datang, Bu ada benih ini enggak ya, Oh iya, seperti apa Mekong Mekonga. atau Cisantana atau Ciherang, mereka Tapi baru terbatas belum begitu. belum mengenal Impari Iya, Bu ya. makanya ini ada Oh ngopi ada, santai ini oh Pak ya, kopi jadi santai. Oke. salah satu informasi yang Oke, bisa kita menarik berikan. teman-teman. Oke, Iya. Bu. Jadi Ibu, sebenarnya yang dimaksud dengan Impari 36 ini apa? Oh, Impari 36. Sebenarnya penamaan Impari dulu ya Pak ya. Saya Impari. ingin sampaikan bahwa mungkin masih
apa agak-agak asing Iya, begitu Inpari, meskipun ini sudah sejak 2008. 2008 ya. Ya, masih ada Badan Litbang waktu 2008 itu ya. sudah lama ya, Bu, ya. Ya, masih ada Badan Litbang waktu itu. Jadi penanaman varietas itu sudah tidak menggunakan secara konvensional. Dulu-dulu kan kalau kita ingat bahwa ada nama-nama varietas yang menggunakan nama sungai. Maksudnya. Sekarang sejak 2008 itu sudah diganti menjadi istilah yang baru. Ah, Istilah barunya ini ya termasuk Inpari. Inpari ini kan in. Pari, Oke. inbrida, padi, irigasi. Bukan Impari ke Parigi ya, Bu. Bukan, Inpari itu inbrida, padi, irigasi. Berarti ini golongan tanaman padi-padi yang bisa ditanam di sawah irigasi. Nah, ini inbrida. Nah, ada juga yang hibrida padi. Nah, kenapa begitu? Jadi kita kenal ada inpa, ada hipa. Inpa itu untuk yang inbrida, non hibrida. Oke. Sedangkan hipa adalah hibrida padi. Nah, untuk ekosistemnya Pak Erwin, Ah, Bapak biasa menanam di mana? Yang Bapak kenal? kalau saya kenal Bisa di lahan sawah, yang irigasi ya Pak ya? irigasi. Oke, tadi sudah ada Inpari. Kalau saya jalan-jalan ada yang di ladang, Ladang, di rawa. ya ada rawa. Kita kan punya juga lahan rawa ya Pak ya. Indonesia itu kan punya lahan rawa, jadi ada juga inbrida padi rawa. Jadi itu khusus untuk Oh, tanaman ada khususnya ya ini kalau Impari untuk padi irigasi. padi yang ditanam di lahan Kalau beririgasi. Inpara itu untuk padi khusus di rawa. rawa. Satu lagi ayo. Satu lagi Impago khusus di padi ladang. padi ladang, padi Ya, gogo ya, ya padi gogo. Inbrida padi gogo. Oke, Inpari teman 36. sekalian sangat menarik. Lebih banyak kita bertanya, lebih banyak yang kita ketahui ya. Ya, Oke. Ini Bu, jadi Impari 36 merupakan inbrida padi irigasi ya. ya. Kalau lebih tepatnya itu kan inbrida padi irigasi 36 landrang atau kita biasa sebut Inpari 36 landrang. Kenapa ada landrang? Nanti Pak anu lagi tanya apa itu landrang gitu. Kenapa landrang? Oh, itu landrang itu punya memori, itu sejarah memori itu ya? ya. Landrang itu menunjukkan suatu lokasi di mana penelitian penyakit tungro itu dilakukan di sana. Jadi ada loka penelitian dulu ya, punya Badan Litbang dulu ya. Saya berbicara yang dulu karena sekarang kan kita sudah BSIP ya Pak ya. Ya, ini sejarahnya ya Pak ya. Ya, sejarahnya kita tidak boleh lupa dengan sejarah gitu. Ya, jadi landrang itu merupakan lokasi tempat loka penelitian tanaman penyakit yang terkait dengan tungro. Ya. Kalau dia di penelitian di Pumbewe atau di Birong Baru, jadi mungkin kalau lokasinya di sana namanya berarti ya. Tidak Pak, ini kan atau sudah Impari Sigi. itu mungkin ya mungkin Pak ya, tapi yang ini kan Inpari 36 landrang. Itu hanya sebagai intermezzo ya Pak ya. Intermezzo. Ibu, menarik sekali teman-teman. Ibu, kami juga apakah penanaman dari Impari 36 berbeda dengan varietas lain? Kalau menanam mungkin padi, tanamnya, cara pengolahan lahan atau apanya? Iya. Mungkin di kita bicara mengenai Inpari ya Pak ya. Inpari itu inbrida padi irigasi. Secara umum cara-cara menanam padi di lahan sawah itu hampir sama semua yang kita lakukan dengan Inpari 36 ini. Tetapi perlu diketahui bahwa atau perlu kita garis bawahi yang harus sesuai dengan anjuran Pak. Ya, bukan kemauan kita saja sendiri, tetapi kan ada beberapa hasil-hasil penelitian, pengkajian yang sudah menunjukkan bahwa ini loh cara-cara bertanam yang bagus. Walaupun ini varietas ini tanam dari tungro, iya. Jadi harus mengikuti rekomendasi penanaman. Nah, sekarang itu ada biasa kita kenal juga good agriculture practice. Ya, bahasa itu. Ya, boleh dikatakan begitu kalau kayaknya. Ini suatu istilah untuk cara-cara berbudidaya dengan baik begitu. Jadi di padi juga kita kenal itu GAP. Nah, sebaiknya dipakai Pak itu supaya harus dipakai. Inpari 36 juga tidak terlepas dari itu. Iya. Iya, sebelum lanjut Bu, kita kopi lagi Bu. Biar asik lagi, enak lagi kita. Semakin banyak kita minum kopi, semakin banyak saya kira teman-teman podcaster juga suka ini kopi. Iya.
Oke Bu, kita lanjut Bu ya. Iya, Ini Bu, Sulawesi Tengah kan terkenal dengan cuaca yang sangat ya ekstrim ya. ekstrim. Bukan Bukan ekstrim, ya, apa namanya, panas. spesifik ya, punya Spesifik khas ya. yang sangat khas dengan panas Bu. Mm-mm. Cocok tidak Bu ditanami di Sultan. Sulteng atau mungkin sudah ada uh, pernah ditanami di sini uji coba di daerah Sulawesi Tengah. Oh iya, kalau berbicara mengenai wilayah Pak, Sulawesi Tengah itu termasuk yang spesifik gitu. Tetapi Impari 36 menurut hasil-hasil yang sudah pernah dilakukan itu pernah ditanam di Sulawesi Tengah di berbagai wilayah, dan menunjukkan kondisi yang adaptif. Adaptif itu berarti dia bisa menyesuaikan, bisa. Jadi selain dia menunjukkan apa namanya ketahanannya terhadap penyakit tumbuh, dia juga bisa memberikan hasil yang bagus. Nah, salah satu yang kita contohkan itu yang kita lakukan dulu di Kabupaten Sigi, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi ya. Mulai dari Sigi Biromaru kita pernah coba di Palolo, di Palolo kalau tidak salah itu yang dataran menengah, kemudian dia ke Kulawi, Kulawi kan termasuk dataran tinggi. Nah, karena ini sifatnya dia adaptif atau sangat cocok ditanam di lahan dengan dari dataran rendah, Dataran 0 ya, 0 meter dari permukaan laut sampai kurang dari 600 meter dari permukaan laut. Nah, kalau misalnya bicara tentang adaptifnya itu Pak, kita pernah mencoba di Palolo, di Sigi, itu hasilnya luar biasa. Termasuk juga yang di Kulawi. Tapi walaupun begitu tetap memperhatikan yang ya itu tadi ya sesuai anjuran, karena kita kan kawal gitu ya, petani-petani kita juga melakukannya dengan baik gitu. Oke. Iya. Menarik teman-teman. Jadi ini Bu ya. Biasanya kan petani ini mau cari benih yang bagus. Benih yang bagus dari varietas unggul baru ini Bu. Apakah bagaimana dengan ini Bu? Tampilan daripada benih ini Bu? Oh gitu. Tampilan dari tanaman ini ya, Impari 36 ini secara umum ya. Oh iya. Kalau bicara tampilan morfologis ya, secara kita lihat gitu, itu bisa dikata kalau bicara tinggi tanamannya itu hampir 1 meter lebih begitu ya, rata-rata 113 cm. Itu berdasarkan deskripsi ya Pak ya. Itu salah satu dari keunggulan ini Bu ya. Ya, dia kan keunggulan itu apa namanya? Dia tanamannya tegak, mempunyai daun bendera yang tegak juga. Jadi pada saat ada malai, daun benderanya tetap tegak. Nah, burung-burung yang suka makan biji-bijian itu terhalau karena ada daun bendera ini. Jadi akhirnya ogah begitu ya Pak, tidak mendekati ke malai yang sudah berbiji ini. Itu salah satu keunggulan dari Impari 36 ya Bu ya. Ya, jadi umurnya Pak. Tahan rebah atau kalau ketahanan rebahnya Bu? Biasanya rebahnya kan itu sedang padi semakin banyak malainya, dia rebahnya sedang Pak, tingkat rebahan ketika sedang. di tertiup angin, dia ini jatuh. Ya, jadi kalau berdasarkan deskripsinya itu dikatakan dia sedang Pak. Rebahan rontoknya juga, kerontokan gabah juga sedang. Rendah atau sedang? Sedang Pak. Nah, kalau yang ada lagi mengenai umurnya Pak. Umurnya? Kan petani biasa tanya berapa hasilnya, tapi ditanya juga umurnya. Dia maunya panennya cepat. Iya, panen cepat apa semua. Nah, kalau umur tanaman kan bervariasi juga ya Pak ya. Kalau untuk Impari 36 ini rata-rata umurnya itu 114 hari setelah sebar. Oke. Jadi setelah sebar ya Pak ya. Setelah sebar. Setelah sebar ya. Nah, disebar baru pindah tanam ya Bu begitu. Iya. 113 hari. 114. Oh iya. Kalau tingginya tadi 113. Berarti ini salah satu kalau para petani ingin mencari benih yang varietas unggul baru ini ya rekomendasinya ini Bu ya. Iya, harus memikirkan itu ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ini Bu, lagi sambil ngopi kita lanjut ke satu lagi Pak, bentuk gabahnya. Bentuk gabahnya jangan mungkin sampai lupa. ada
warnanya Ya, merah, hijau atau Pak Erwin sukanya apa? Warna apa kalau melihat gabah itu? Yang kan, kotor kan apa yang bersih? yang bersih Yang Bu. bersih. Sama kita kalau ke pasar beli tomat, ini berapa, ini yang bagus berapa. Hmm. Pasti kita Nah, pilih-pilih. kalau apa namanya penampilan gabahnya itu dia ramping Pak, Ramping. ramping. Jadi bukan yang bulat-bulat, tapi dia ramping. Kemudian warnanya itu, nah warnanya ini yang kuning bersih. Kuning bersih. Ya. Jadi kalau Bapak lihat pasti Bapak tertarik juga nih. Oke. Tertarik Bu. Oke Bu. Dari berbagai pertanyaan dari Bu ini Bu, pasti petani menanyakan hasil daripada varietas unggul baru. Iya. Dia mungkin per hektarnya berapa yang dihasilkan, kemudian rasanya bagaimana Bu? Iya. Apakah berasnya keras atau pulen atau terlalu bas atau apa? Iya. Ini Bu, mohon informasinya Iya, tentang Pak. ini. Kalau dari segi hasil Pak, Nah, rata-rata hasil itu berdasarkan deskripsinya itu sekitar 6,7 ton per hektar iya. gabah kering giling GKG. GKG. Nah, Oke. sementara kalau potensinya itu sampai 10 ton per hektar gabah kering giling. Tapi jangan salah, kita pernah mencoba di Sigi, itu kembali lagi ya ke Sigi ya, itu hampir melebihi dari 10 ton per hektar itu. Oke. Tapi gabah kering panen Pak. Oke. Iya. Itu Nah, tadi pertanyaannya ini satu lagi belum terkait terjawab dengan tadi Bu. iya, Rasanya rasa rasanya dengan apa itu? amilosa. Ya, Dia amilosa itu sekitar 20%, 20%. 20,7%. Nah, kalau rasa Pak, ini banyak sekali sudah Kan petani teman-teman. kan ya, mengeluhkan ini padi ini hasilnya tidak bagus, berasanya pun tidak enak. Iya. Tapi kalau Impari 36 ini rasanya bagaimana Bu? Nah, itu. Iya. Selain dia tahan tungro, dia punya potensi hasil bagus, tinggi ya Pak ya, bisa dikatakan tinggi 10 ton per Tampilannya juga hektar, bagus. tampilan bagus. Nah, ini satu lagi yaitu rasa nasinya. Iya. Kalau rasa nasi itu pulen Pak. Bisa diolah untuk menjadi onde-onde bilang. Kan dia Kalau pulen onde-onde itu kan dia apa namanya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering ya Pak ya. berarti Nah, dia bisa untuk onde-onde, tapi untuk lapis boleh ya. ya terserahlah kalau Bapak mau bikin ya, tergantung caranya. Nah, Oke. Nanti teman ngopi yang ini uji cobakan. Nah, tapi harus ditanami dulu varietas yang baru ini. Nah, berat 1000 butirnya Pak, Iya. 26 gram loh Pak. 26 gram. 26 gram. Jadi dia punya apa berat yang cukup ini juga. Oke. Ah, Baik Bu, terima kasih poin ini Bu. Selain dia tahan terhadap penyakit tungro, apakah dia tahan juga terhadap penyakit yang lainnya? Oh iya, Yang Impari 36 ini. iya. Teman-teman podcaster, Impari 36 ini kan juga kita sebut Impari Taro ya. Impari Taro salah satu ya, salah satunya ya tahan tungro. Tahan tungro. Taro. Ya, tahan tungro. Karena ada juga Impari lain yang tahan tungro Pak. Nah, kalau Impari 36 ini, Impari 36 Landrang ini selain tahan tungro, dia juga tahan terhadap blas. Tapi ingat, blasnya itu yang ras berapa. Nah, berarti itu ada yang ini ya? Iya. Kelas-kelasnya biar. Ya, ada blas rasnya Pak. 11, 13. Pak Erwin suka bercanda ya. Nah, ini informasinya ya teman-teman ya. Itu intermezzo. Ya. Orang kayak dibilang more-more. More-more ya. Nah, kalau tahan terhadap blasnya ini khususnya ke yang ras 033 dan 073. Tapi dia agak tahan terhadap apa namanya nih blas yang ras 133 dan 173. Terus kalau ke penyakit hawar daun Pak ya, hawar daun bakteri. Kalau hawar daun bakteri itu dia apa namanya Impari 36 ini agak tahan terhadap hawar daun bakteri yang strain 4. Kemudian yang dia agak rentan terhadap hawar daun bakteri yang strain 3 dan 8.
Nah, untuk wereng batang coklat, menurut deskripsinya ini agak rentan terhadap wereng batang coklat yang biotipe 1 dan 2, dan rentan terhadap wereng batang coklat yang biotipe 3. Tiga ya. Oke, teman ngopi, menarik sekali, Bu. Pak Erwin Kalau tahu di apa itu penyakit tungro? kalau tungro itu, Bu, Bagaimana ciri-cirinya? kalau tungro bahasa yang dari sana ya, dari Ya, 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 Aceh, ya, yang biasa yang kita biasa. kenal ya, yang lebih Tapi kalau di nasionalis ya, nasional. mungkin teman-teman ngopi tidak tahu, belum mengerti kalau di daerah Daerah ya, sini apa itu? Apa itu ya? apa Penyakit biasanya ya? nekonjo. Konjo, ya. Padinya Bapak agak, orang Kaili ya? iya, Oh orang ya, Kaili. saya biasa Saat dengar makan itu kelor, namanya konjo gitu. kalau saya makan kelor pintar bahasa Indonesia. Oh gitu. Hebat ini Pak Erwin ini. Oke, itu Bu. Kalau kalau di sini dikenal dengan daunnya kekuning-kuningan, lalu Daun mudanya ya Pak daun ya, muda daun muda kuning, untuk tanaman padi. kuning lalu mati. Kalau disebut di daerah kayak ini nekonjo. Konjo Nekonjo itu istilahnya ya. kayak mati pelan, mati perlahan, nekonjo. Jadi padi. Ya, memang secara umum Pak itu gejalanya itu Pak. Jadi daun muda dari padi itu tiba-tiba kuning, kemudian sampai warna orange Pak. Apalagi kalau dia melintir, itu ciri khas. Melintir ya, melintir daun muda itu tersebut. Kemudian juga tanamannya jadi pendek, jadi tidak berkembang secara normal begitu. Kalau kita tahu kan sekarang stunting ya Pak, orang manusia namanya stunting. Kalau ini dia apa namanya, jadi ciri-cirinya ya Pak ya, yang tadi bilang dia dari daun muda berubah kuning sampai oranye, kemudian dia memelintir, daun tersebut melintir, kemudian tanaman padi juga menjadi pendek. Itu ciri-ciri umum. Dan Untuk ciri-ciri lebih lanjut itu biasa anakannya tidak berkembang. Itu ya, teman ngopi, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Itu anunya Pak, ya Bu, dulu masih ada info ya sedikit untuk ini Pak. Kalau tungro itu menyerang mulai dari persemaian, jadi harus diingat. Kenapa kita harus menggunakan varietas unggul baru yang tahan tungro? Karena memang dia dari persemaian Pak mulai muncul sampai umur 90 hari setelah tanam. Nah, bahkan kalau misalnya itu pada umur 14 hari setelah tanam, kita menemukan ada 5 rumpun per 10.000 tanaman, sudah ada gejala itu, cepat-cepat Pak dilakukan pengendalian. Kemudian ada juga yang kalau 21 hari baru kita menemukan satu saja gejala untuk 1.000 tanaman dalam populasi itu harus segera dilakukan. Nah, supaya tidak apa namanya, kita kan harus membersihkan tanaman ini dari biasanya digelebek ulang Pak. Nah, supaya tidak pakailah ini Pak Impari 36 ya. Menarik teman-teman. Ya, makanya Impari 36 ini disiapkan untuk mengatasi itu, menghindari penyakit tungro itu. Kan salah satu cara pengendalian dalam apa namanya? Penyakit tungro itu adalah penggunaan, salah satunya ya adalah penggunaan varietas tahan. Tapi ingat, jangan lupa menggunakan tadi budidaya yang sesuai yang direkomendasikan dari teman-teman di lapangan. Ya, petugas. Ada penyuluh, ada POPT, ya. Salah satunya itu ya. Oke, teman-teman ngopi pagi hari ini menarik sekali pembahasan kita kali ini. Tapi karena kita terbatas oleh waktu, saya hanya membacakan satu ini ya. Nanti Ibu tambahkan ya. Boleh. Kata kuncinya ini. Ya. Jadi teman ngopi, itulah sebabnya kita selain melihat potensi hasil, kita harus juga memperhatikan peta dari penyebaran daripada suatu penyakit. Gitu ya. Mungkin ada tambahan untuk teman-teman ngopi pagi hari ini. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, podcaster dimanapun saat ini berada, Impari 36 ini sudah dirakit untuk tahan tungro, tetapi penggunaannya belum banyak
gunakan, sebaiknya ditanam sesuai anjuran, di mana lokasi yang rawan terhadap tungro. Oke. Namun harus diingat bahwa harus berkoordinasi dan petugas yang dengan ada. petugas di lapangan, Oke. utamanya ke POPT. Jadi petugas pengamat organisme pengganggu tanaman. Kemudian diharapkan informasi ini bisa bagus ya Pak, Bagus. maksudnya menyebar ya Pak ya, memberikan Oke, manfaat oke. ke Mudah-mudahan Bapak Ibu iya, sekalian, sangat teman-teman bermanfaat. ngopi gitu Oke, ya. teman ngopi. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini, mungkin melalui Ibu, Bapak juga atau teman-teman bisa menyebarkan lagi ke teman-teman yang lainnya. lain. Oke. Jadi begitu. Biar petani sejahtera, petani maju, negara ini pun maju. Ya, Oke. jaya Jaya. pertanian Indonesia. Petani Indonesia. Maju, mandiri, Modern. Oke. Karena kita terbatas oleh waktu, teman ngopi pagi hari ini, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini, Bu. Terima kasih, Bu, telah hadir di podcast BSIP Sulawesi Tengah. Ya, sama-sama Pak Oke, Erwin. mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang sama, Ya, di materi yang lain ataupun materi yang sama. iya. Oke. Oke, saya Oke, Bu. ucapkan terima kasih ya Terima Pak kasih, Erwin ya. Bu. Pak Oke. Erwin sehat-sehat supaya kita Amin. bisa bercanda-canda lagi Amin. sambil memberikan Sambil informasi yang minum ngopi ya, bermanfaat Kak. ya Kita bagi ngopi. teman-teman podcaster di Oke. mana saja berada. Oke, terima kasih teman-teman ngopi. Saya Manggilanggo mengucapkan. Satu dulu Pak, boleh? Mohon maaf kalau ada yang keliru Oke, gitu mohon ya. maaf. Untuk informasi lebih lanjut Oke, bisa menghubungi hubungi. kami. Oke, saya Erwin atau Manggilanggo. Undur diri, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke. Banyak? Banyak?